Halo sahabat topi sutradara, sudahkah kalian beli tambahan kuota? Jika sudah, kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul The Drop. Film underrated yang menurut saya pribadi sangatlah menarik. Yang menceritakan seorang mantan pembunuh untuk mafia yang insaf dan menjadi seorang bartender. Tanpa basa-basi, mari kita to the point. Brooklyn adalah salah satu kota di Amerika Serikat yang telah dikendalikan oleh sekelompok mafia. Bahkan, polisi tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal tersebut. Mafia ini melakukan begitu banyak kejahatan dan menjadikan kota ini tempat untuk pencucian uang setiap minggunya. Hasil pencucian uang tersebut akan disetorkan dari satu bar ke bar lainnya. Para pekerja bar tidak tahu tentang itu semua dan dipaksa untuk menjaga mulut mereka tetap tertutup dan melakukan apa yang diberitahu kepada mereka oleh para mafia. Salah satu bartender itu bernama Bob. Meskipun penampilannya umum, tapi dia pernah bekerja sebagai pembunuh berdarah dingin untuk para mafia. Sekarang, dia sering menghadiri gereja untuk menenangkan pikiran dan hati dari segala dosa-dosanya akibat masa lalu yang menghantuinya setiap hari. Suatu malam ketika dia pulang kerja, Bob menemukan seekor anjing yang terluka dekat tempat sampah di depan rumah seseorang. Ketika Bob akan melihatnya, pemilik rumah itu bernama Nadia menyapanya dari pintu belakang. Nadia mengira Bob adalah penjahat yang akan merampok rumahnya. Tapi setelah melihat anjing yang Bob pegang dan betapa serius luka-lukanya, Nadia meminta KTP Bob dan kemudian mengundangnya ke dalam rumah untuk merawat luka anjing tersebut. Tepat sebelum mereka memasuki rumah, seseorang terlihat diam-diam memata-matai mereka dari jauh. Di dalam, Bob bertanya-tanya mengapa Nadia menggunakan pintu belakang untuk jadi pintu utamanya. Nadia menjelaskan bahwa dia hidup sendirian dan khawatir seseorang akan merampok rumahnya sehingga dia selalu mengunci pintu depan dan tidak pernah menerima tamu. Saat melihat luka anjing yang tampak seperti bekas lemparan batu, Nadia menduga pemilik sebelumnya yang melakukannya. Nadia pun mengatakan saat siang dia sibuk dengan pekerjaannya, jadi lebih baik bagi Bob untuk mengurus anjing tersebut. Bob yang belum pernah punya anjing sebelumnya, ragu-ragu dan meminta waktu 2 hari untuk berpikir apakah dia akan mengadopsi anjing tersebut atau memberikannya ke tempat penampungan hewan. Malam berikutnya di belakang bar, Bob bertanya apa yang akan dipikirkan Marv jika dia mencoba mengadopsi seekor anjing. Mendengar itu, Marv menjawab bahwa seorang pembunuh berdarah dingin tidak pernah menjadi pasangan sempurna dengan anjing kecil. Keduanya kemudian melanjutkan pekerjaan mereka, tapi di tengah bekerja, tiba-tiba 2 perampok bertopeng muncul di depan mereka. Don't think about it, just feel it. Fucking fill the bag! Di saat itu, Bob mengawasi salah satu perampok dan melihat jam tangan mati di lengannya. Setelah 2 perampok meninggalkan Bob dan Mark, mereka menemukan salah satu rekan kerjanya terluka parah. Mark kemudian memanggil ambulan dan tidak lama setelah itu polisi juga muncul di tempat kejadian. Ketika polisi bertanya tentang ciri-ciri perampok, Bob menjelaskan bahwa salah satu dari mereka mengenakan jam tangan mati. Keesokan paginya di gereja, Bob masih memikirkan tentang anjing yang dia temukan beberapa hari yang lalu. Dia akhirnya memutuskan untuk mengurus anjing tersebut dan pergi ke rumah Nadia karena dia tidak bisa tenang. Anjing itu diberi nama Rocco. Bob yang tidak punya pengalaman merawat anjing sama sekali meminta Nadia untuk mengajarinya. Di toko hewan peliharaan, Nadia menemani Bob untuk membeli berbagai kebutuhan untuk anjing dan membuat kalung untuk Rocco. Setelah kembali dari toko hewan peliharaan, seorang pria memata-matai mereka lagi seperti kemarin ketika mereka menemukan Rocco. Pada malam hari, Mark terlihat diam-diam bertemu salah satu perampok kemarin. Rupanya, Mark adalah orang di belakang perampokan tersebut. Dia menyewa 2 penjahat untuk merampok bar bosnya karena hutang judi menghantuinya. Mark sangat marah dengan para perampok karena kecerobohan mereka kemarin melukai rekan kerjanya di bar dan buruk menyebabkan harus memanggil ambulan dan memicu kunjungan polisi. Mark kemudian menyuruh perampok lainnya untuk memberitahu temannya untuk membuang jam tangannya yang sudah mati jadi polisi tidak tahu akan keberadaan mereka. Seminggu kemudian, Bob dan Mark sedang membersihkan bagian belakang bar. Ketika mereka sedang membersihkan salju, bos yang memiliki bar tersebut bernama Chapka datang ke sana. Semua karena berita yang dia dengar tentang perampokan di bar minggu lalu. Dia tiba-tiba membuka pintu belakang van-nya dan menunjukkan salah satu anak buahnya yang disiksa karena mengkhianatinya. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk mendapatkan kembali semua uang miliknya, tidak peduli bagaimana caranya. Dia tidak ingin mendengar alasan atau keluhan tentang hal ini.
Keesokan harinya, ketika Bob mengajak Rocco untuk berjalan-jalan di taman, dia bertemu Nadia. Dia menawarkan untuk bergiliran mengurus Rocco setiap kali Bob sibuk bekerja. Mendengar tawaran itu, Nadia dengan senang hati menerimanya. Sebelum berpisah, mereka berdua bertukar nomor ponsel, dan sejak hari itu hubungan mereka semakin dekat. Nadia sering menyempatkan diri untuk makan siang bersama, dan menemani Bob jalan-jalan dan Rocco hampir setiap hari. Pada suatu sore, setelah Nadia pulang, pria misterius memata-matai mereka akhirnya muncul dan menyapa Bob. Pria itu adalah Eric. Dia menatap sini sambil memuji anjingnya itu sangat lucu. Lalu Eric segera meninggalkan Bob. Setelah pulang, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu Bob. Ternyata orang tersebut adalah Eric. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Rocco adalah anjingnya. Dia bahkan memiliki sertifikat adopsi Rocco. Eric mengancam jika Bob tidak mau untuk dilaporkan ke polisi dan tuduhan menculik Rocco, dia harus membayar sebanyak $10.000 dalam waktu seminggu. Sebelum meninggalkan Bob, Eric mengambil payung Bob sambil mengancam bahwa dia bisa mengambil Rocco kapanpun dia mau. Sore berikutnya, ketika Bob dan Mark sedang membersihkan sampah, ada kantong plastik mencurigakan tergantung di pagar. Ketika diperiksa, mereka sama-sama kaget melihat kantong itu diisi dengan jumlah uang yang sama dari perampokan minggu lalu. Dan ada tangan terpotong-potong dari salah satu perampok lengkap dengan jam tangan mati di atasnya. Mark yang bingung memerintahkan Bob untuk segera singkirkan tangan yang terpotong-potong sebelum polisi mengetahuinya. Saat di dalam bar, Bob tampak percaya diri berurusan dengan hal-hal seperti itu, membuktikan jika Bob adalah bukan orang biasa. Bob terlihat berani berurusan dengan hal itu karena latar belakang Bob adalah mantan pembunuh berdarah dingin. Dia tidak ingin menunjukkan sedikit keraguan untuk membungkus tangan terpotong-potong dalam plastik. Tepat ketika dia selesai, Eric tiba-tiba datang ke bar dan meminta sesuatu untuk diminum. Tetapi Mark segera mengusirnya dan mengatakan bar belum buka. Untungnya, Eric tidak melihat apa yang Bob lakukan di belakang. Setelah itu, Mark memberitahu Bob untuk membuang kantong plastik berisi tangan di pelabuhan. Bob membawa Rocco untuk menghindari kecurigaan di pelabuhan. Dia memeriksa sekitar ketika dirasa aman, Bob pun membuang tangan yang terpotong tersebut. Tiba-tiba ketika Bob sudah melempar tangan itu, polisi yang menangani kasus perampokan bar tempo hari lewat dan menyapanya. Tanpa kecurigaan apapun, polisi itu bertanya kepada Bob mengenai seorang pria bernama Eric. Ternyata, baru saja Eric berada di penjara karena membunuh orang di bar tempat Bob bekerja. Tapi sayangnya dia harus dibebaskan karena polisi kurang bukti. Tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Bob, polisi itu melanjutkan penyelidikannya ke tempat lainnya. Malam itu, Mark terlihat bertemu dengan salah satu perampok yang masih hidup. Mark menawari pekerjaan untuk merampok bar lagi, tetapi perampok itu menolak. Dia tidak mau memiliki kematian tragis seperti temannya. Dan ternyata, tanpa kita duga, temannya si perampok ini dibunuh oleh Mark karena dia takut dengan ancaman si Capka. Mark kemudian menjelaskan bahwa kali ini dia punya ide untuk melarikan diri tanpa diketahui oleh Capka. Meskipun Mark telah membujuk, dia masih menolak. Akhirnya Mark harus membunuhnya karena dia telah mendengar tentang semua rencana perampokannya. Keesokan harinya, Bob pergi ke rumah Nadia untuk menitipkan Rocco. Sebelum berangkat kerja, di sana dia mengatakan kepadanya bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang pria bernama Eric mengaku pemilik Rocco. Ketika dia mendengar nama Eric, ekspresinya berubah. Bob terus menanyakan pertanyaan yang sama tentang Eric sampai dia marah dan pergi. Di bar, dia curhat tentang Nadia. Bob bertanya kepada Mark dan pengunjung bar lainnya tentang cara menangani wanita yang sedang marah. Semua orang tertawa dan mengatakan bahwa tidak ada pria yang bisa menangani wanita dalam suasana hati yang buruk. Tidak lama setelahnya, Capka datang ke bar dan meminta uangnya yang dirampok beberapa hari yang lalu dan memberitahu para bartender bahwa akan ada pencucian uang transaksi dalam 2 hari di bar. Setelah Bob kembali ke rumah, Nadia ada di sana menunggu Bob di depan rumah. Bob mengundangnya ke dalam dan saat itulah dia menjelaskan semuanya. Ternyata, Eric adalah mantan pacar yang membuatnya trauma. Untuk menghindari rasa sedih, Bob mengubah topik dan mengajak Nadia untuk minum, untuk mencairkan suasana. Bersama-sama mereka berbicara tentang banyak hal sampai subuh. Bob kemudian membawanya pulang. Sebelum pergi, dia berterima kasih kepada Bob untuk malam ini, bahkan meskipun itu hanya obrolan biasa. Akhirnya, selama ini dia hantui oleh rasa bersalah, Bob bisa tersenyum lagi. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia melihat payung yang Eric ambil kemarin di dalam kandang rokok. Dia tidak sadar bahwa saat bersama Nadia, Eric diam-diam memasuki rumahnya. Keesokan paginya, karena dia merasa tindakan Eric sudah keterlaluan, Bob pergi ke rumah Eric yang dia tahu dari Nadia.
Eric mengatakan bahwa dia hanya ingin memberikan peringatan bahwa jika dia tidak membayar sampai tanggal jatuh tempo, dia akan menyiksa Rocco, seperti di masa lalu ketika Bob pertama kali menemukannya di tempat sampah. Eric sepertinya tidak peduli dan Rocco, semua niatnya sejak awal hanya untuk memeras Bob, karena dia cemburu melihatnya bersama dengan Nadia. Sambil menahan amarahnya, Bob berkata dia akan membayar tebusannya di bar pada besok harinya. Singkat cerita, Bob mengetahui bahwa Mark sakit dan memutuskan untuk mengunjunginya. Sambil duduk di sofa, Mark memberitahu bahwa dia perlu mengambil hari libur keesokan harinya, sehingga dia tidak akan berada di sana untuk membantu Bob mengurus uang transaksi pencucian di bar. Bob curiga dan bertanya apakah Mark masih ingin merampok uang dari bar lagi. Ternyata Bob sudah tahu bahwa Mark adalah otak jahat di balik perampokan minggu yang lalu dan pura-pura tidak tahu untuk jauhkan Mark dari masalah. Kali ini, dia memperingatkan Mark untuk membatalkan rencana bodohnya dan jangan pernah meremehkan Chapka. Beruntung baginya untuk melarikan diri dari masalah sebelumnya. Menurut Bob, tidak ada yang bisa selamat dari pengejaran Chapka. Sayangnya, meskipun Mark telah diperingatkan, dia sepertinya tidak peduli tentang itu semua. Pada siang harinya, Mark bertemu Eric yang sedang makan di restoran. Mengetahui bahwa Eric telah masuk penjara sebelumnya, Mark menawarinya pekerjaan untuk membantu dia merampok bar bosnya besok jam 2 siang. Jika perampokannya berhasil, mereka pasti akan kaya. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Eric setuju dengan itu, tanpa ada keraguan-raguan. Mark memperingatkannya untuk tetap fokus pada pelaksanaan rencana perampokan dan tidak main-main dengan Bob karena menurut Mark dia orang yang berbahaya. Keesokan harinya, Eric menyelinap ke rumah Nadia. Tidak lama kemudian, ketika Nadia sampai di rumah, dia terkejut melihat mantan pacarnya. Pada awalnya, Eric baik kepada Nadia. Dia hanya ingin mengatakan bahwa dia masih jatuh cinta kepada Nadia dan menginginkannya kembali. Tapi Nadia terus menyuruh Eric untuk pergi dan membuat Eric marah. Dia memaksa Nadia untuk ikut dengannya ke bar tempat Bob bekerja dan memberitahu bahwa mereka sudah berhubungan lagi, sehingga Bob pun cemburu. Bob yang cemburu melihat Nadia dan Eric bersama tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan. Dia harus melayani para pelanggan serta mengurus pencucian uang transaksi. Bob mencoba menahan amarahnya melihat Eric yang terus menggoda Nadia. Eric saat itu mendekati Bob dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Nadia resmi kembali bersama. Bob pura-pura tidak peduli tentang hal itu. Di sisi lain, Mark menunggu di seberang bar untuk transaksi pencucian uang sampai selesai. Jam demi jam berlalu. Ketika bar akan tutup, Eric keluar untuk memanggil Mark. Lalu, Nadia menjelaskan kepada Bob bahwa dirinya dipaksa untuk mematuhi Eric dan diancam akan dibunuh jika dia menolak Eric. Akhirnya, Bob memberikan tebusan yang diminta Eric, tetapi sebaliknya Eric memberitahu Bob untuk memberikan semua uang Chapka yang diberangkas sambil mengancamnya dengan senapan. Anehnya, Bob tidak takut sama sekali. Dia terlihat sangat tenang dan dengan santai memulai untuk menceritakan masa lalunya yang kelam sebagai seorang mafia yang kejam. Penampilan yang polos sekarang adalah penebusan dosa untuk dosa-dosanya di masa lalu. Setiap minggu dia rajin menghadiri gereja untuk bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Bob merasa kasihan pada Eric. Alih-alih mengambil semua uang tebusan, malah dia coba bangunkan binatang buas tidur di dalam diri Bob. Eric pun ditembak mati oleh Bob. Melihat pria yang dicintainya membunuh seseorang tepat di depan matanya, Nadia kaget. Bob mencoba menjelaskan semuanya dan meminta Nadia untuk pulang. Di sisi lain, ternyata Chapka sudah tahu rencana perampokan Mark selama ini. Dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Mark ketika menunggu Eric keluar dari bar, dan anak buah Chapka itu menembak Mark di mobilnya. Setelah membersihkan mayat Eric dan Mark, Bob menyesali semua yang telah dia lakukan pada insiden penembakan tadi. Singkat cerita, Bob tidak pernah melihat Nadia lagi, meskipun Chapka telah sepenuhnya mempromosikan Bob sebagai manajer bar untuk menggantikan Mark, itu tidak membuatnya bahagia. Setiap kali Bob mencuci tangannya, dia merasa bersalah dan bahkan suatu hari dia tidak bisa menahan perasaannya lagi. Akhirnya, Bob mengunjungi Nadia karena dia sangat merindukannya. Dia memintanya untuk berjalan-jalan dengannya bersama Rocco. Bob menyuruh Nadia untuk memilih masuk ke dalam dan mempersiapkan dirinya untuk berjalan bersamanya atau tinggal di dalam dan tidak pernah kembali. Nadia masuk ke dalam rumahnya tanpa berkata apapun. Melihat wanita yang dicintainya pergi, Bob merasa patah hati. Dia takut jika Nadia tidak akan kembali dan itu berarti dia harus meninggalkannya selamanya. Bob menunggu di sana berdiri diam dan gelisah, sampai akhirnya suara sepatu Nadia pun muncul dan Bob pun merasa lega. Bisa disimpulkan, akhirnya hubungan Bob dan Nadia sepertinya kembali seperti sedia kala.
Ya, film ini banyak pesan moral yang kita dapatkan. Sampai berjumpa lagi di film selanjutnya. Saya Topi Sutradara, undur diri.